Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laila 'alan nahar la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan dengan penuh kenikmatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk membangun ketakwaan kita agar senantiasa iman Islam kita terbangun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan-arahan kepada kita sehingga kita berittiba' mengikuti beliau dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebahagiaan bagi kita seorang muslim adalah dengan masih adanya keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita sebagai muslim dan sebagai manusia adalah adanya nilai Islam yang kita laksanakan setiap harinya. Dan kebahagiaan kita juga adalah dengan iman, takwa, Islam, kita berarti senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang menjadi satu tujuan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan untuk meraih kehidupan kebahagiaan di akhirat. 3 pilar kebahagiaan manusia. Banyak orang yang memandang bahwa kebahagiaan itu adalah dilihat dari segi materi. Tapi bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, memandang kebahagiaan itu jauh daripada kehidupan dunia yang kita lihat sebagai materi tersebut. Sebagaimana dalam perspektif Islam yang disampaikan oleh Syekh Al-Izzu bin Abdus Salam, beliau mengatakan bahwa ada 3 hal pokok dalam menggapai kebahagiaan. Ada 3 pilar utama kebahagiaan manusia, yaitu seberapa dekat kita mengenal Allah sebagai Ad-Dayyan, Ad-Diyan. Yang kedua,
seberapa besar kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahim. Dan yang ketiga, seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman. Maka ketiga pilar inilah yang disebutkan oleh Syekh Izul bin Abdus Salam. Yang pertama adalah kebahagiaan seseorang muslim dan mukmin bagi kita, yaitu kita mengenal sifat Allah, yaitu Ad-Dayyan. Pilar kebahagiaannya sejati ini yaitu kita mengenal sifat Ad-Dayyan, sifat Allah, yaitu nama Allah yang memiliki arti yang maha menghisab, yang maha membalas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Unais radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamah aw qala ibadu uratan ghurlan buhman qala qulna wama buhman qala laysa ma'ahum syai'un thumma yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin anal maliku ana ad-diyan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan dalam keadaan buhman. Lalu kami bertanya, apakah buhman itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak membawa apapun. Kemudian ada suara yang memanggil mereka dari dekat, aku adalah raja dan aku adalah Ad-Dayyan, yaitu yang maha menghisap dan maha membalas. Hadis riwayat Ahmad. Mengenal Allah yang maha menghisap, mengenal Allah yang maha membalas, yaitu Ad-Dayyan, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan sejati seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengenal bahwa ada yang maha membalas, ada yang maha memberikan satu balasan kepada manusia, yaitu Allah, maka manusia tersebut memiliki sifat, memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya agar mendapatkan sebuah perhitungan-perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, sehingga mendapatkan balasan-balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara manusia muhasabahi, mengevaluasi diri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap apa yang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah hitungan-hitungan diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat Ad-Dayyan. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kebahagiaan kita selain kita bisa memuhasabah, memperhitungkan diri kita atas kewajiban-kewajiban yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengenal Allah yang memiliki sifat Ad-Dayyan. Yang kedua adalah kita mengenal Allah karena Allah memiliki rasa Rahman,
dan kita mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Maka dengan demikian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman membawakan kebahagiaan jiwa yang mendalam kepada diri kita, karena kita menyadari bahwa segala tindakan kita yang kita lakukan dengan tujuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, maka disitulah manisnya iman, disitulah kebahagiaan sejati dari seorang muslim mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pilar yang ketiga bagi kita sebagai manusia untuk mendapatkan kebahagiaan adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah langkah yang sangat penting agar kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Karena apa? Karena Islam memberikan pedoman yang jelas apa yang halal dan apa yang haram. Ketika kita mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, pikiran dan hati kita pun menjadi tenang. Kejujuran pun muncul dalam diri kita. Kesucian dan kebaikan yang melekat dalam tindakan kita akan membawa kepuasan dan kebahagiaan yang abadi di dalam diri setiap muslim dan mukmin. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menggantikan yang kita tinggalkan karena Allah itu untuk menjaga kesucian hati kita, untuk menjaga jiwa kita, melangkah dengan langkah yang benar, melangkah dengan langkah yang baik untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebenaran. Maka Allah juga mempermudah kehidupan orang tersebut karena telah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kebaikan-kebaikan dalam langkah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah kebahagiaan sejati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pilar inilah dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati. Menjalin hubungan yang erat kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Dengan mengenal Allah sebagai zat yang maha menghisap dan maha membalas, kita mengenal Allah, kita akan hidup dengan bertanggung jawab dan adil, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah sekaligus juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi muslim mukmin yang bahagia karena kita mengenal Allah
yang sifat ad-diyan, yang maha memberikan balasan atas apa yang kita perbuat, dan juga kita menjadi pribadi yang taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena Allah melarangnya. Insyaallah ketiga hal itu adalah merupakan pilar kebahagiaan bagi seorang muslim dan mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasrad din. Allahumma ansur wal ikhwanil mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur wal ikhwanil mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lidzikrillahi akbar. Aqimus shalah.